bisa sedikit menjelaskan beberapa update dari Kemenq dalam masalah anggaran. Apakah diperbolehkan? Saya kira bagus ya untuk melengkapi informasi. Silahkan Ibu Sekjen. Makasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin Ibu pimpinan Komisi 10 dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati, sebelum raker ini kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan, Pan-RB dan Kemendagri juga, dan kami juga sudah mendapatkan approval untuk bisa menyampaikan update dari Kementerian Keuangan secara sepintas. Pertama terkait dengan alokasi DAU untuk tahun 2023, mekanismenya sudah berubah Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang ada dua mekanisme yang digunakan. Pertama, bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu mereka akan digunakan untuk sesuai dengan kewenangan daerah dan prioritas daerah. Kemudian ada mekanisme yang berikutnya, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, yang disebut diirmak ya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ada 5 hal yang dialokasikan melalui bagian kedua tersebut. Mungkin filenya bisa dipaparkan juga. Pertama, bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian khusus disebutkan untuk penggajian formasi P3K, pendanaan kelurahan dan bidang pekerjaan umum. Yang untuk penggajian formasi P3K disebutkan secara khusus itu adalah untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Kementerian Keuangan juga sudah memberikan perhitungan-perhitungan tentunya berdasarkan usulan-usulan berapa formasi yang akan dibiayai menggunakan dana DAU yang ditentukan penggunaannya tersebut. Seperti misalnya yang untuk klaster guru, dibuatkah klaster provinsi dan klaster kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk formasi P3K tahun 2022 untuk guru terdapat 320.223 guru yang sudah disiapkan anggarannya untuk diberikan gajinya pada tahun 2023. Kemudian rencana formasi P3K tahun 2023 juga sudah dihitung. Untuk guru dialokasikan sebanyak 709.219 guru. Jadi demikian informasi yang kami sampaikan hasil pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga sudah menetapkan kapan alokasi anggaran tersebut dapat disalurkan. Tentunya dengan syarat-syarat termasuk laporan realisasi sebelumnya. Ada yang akan disalurkan pada bulan April Mei, ada yang Mei sampai Oktober, dan juga ada yang akan disalurkan mulai bulan November sampai Desember. Kami dapat informasikan bahwa sesuai informasi dari Kementerian Keuangan, hal-hal tersebut sudah disosialisasikan ke pemerintah daerah. Sudah 5 kali disosialisasikan, termasuk juga sosialisasi per region. Jadi Pemda juga sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut. Alokasi anggaran menurut provinsi dan kabupaten kota juga sudah disiapkan datanya. Nanti kami juga sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pasti dari Komisi 10 akan memintakan data tersebut, dan itu juga sudah disiapkan. Kami nanti akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Pak Menteri, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Bu Sekjen. Jadi dari penjelasan tadi sudah ada upaya koordinasi ya, dan sosialisasi. Nah teman-teman, ini saatnya mungkin kita melakukan pendalaman. Silahkan jika ada pertanyaan ataupun juga masukan, pandangan, kondisi di dapil, karena baru juga ya dari reses. Bagaimana mungkin kita mulai dari PDIP ya, fraksi PDIP hadir kapoksinya langsung Pak Sofyantan. Silakan Pak Sofyantan, diserahkan kepada Bung Rano Karno, mewakili daerah juga ya. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan Mas Menteri dan Bapak Ibu dari Kementerian. Saya tidak ingin memberikan pendalaman, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi. 2 hari yang lalu ada pengumuman toko buku Gunung Agung akan tutup. Ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan
mengalami sebuah goncangan. Dan saya sangat yakin akan terjadi juga kepada Gramedia Group. Tadi Mas Menteri menyampaikan bahwa susah payah untuk membuat formula ini sampai 8 bulan. Mengkoordinasikan dengan kementerian yang lain. Sehingga mudah-mudahan diambil kesimpulan agar semua kebijakan diambil ke pusat. Cuman yang ingin menjadi catatan Mas Menteri dan semua yang kita hadir di sini, sisa kepemerintahan ini tinggal 1 tahun lagi. Bulan November ini beberapa pimpinan daerah akan berganti. Bupati berganti, gubernur berganti, wali kota berganti dengan posisinya PJ. Nah, kita sangat tahu ini, Ibu Ketua, kekuasaan PJ sampai seberapa besar sih? Nah, jadi kita ini akan sama-sama menghadapi sisa waktu yang sangat luar biasa penting, di mana yang kita perjuangkan ini nasib. Nasib bukan hanya guru, tapi nasib pendidikan kita. Komponen pendidikan situ ada guru. Nah, jadi barangkali tidak menjadi kecewa kami kalau memang Kementerian Keuangan tidak hadir, walaupun sebetulnya kita berharap bisa hadir agar kita paham bagaimana sih posisi Komisi 10 ini. Mudah-mudahan tidak dianggap kami tidak penting, tapi apa yang kita mau rakerkan ini memang sebetulnya ujung-ujungnya adalah angka kekuatan ekonominya ada di mana. Nah, jadi barangkali saya kembali, kita semua yang ada di sini tadi semuanya saling menoleh ini Ibu Ketua. Waduh, ini bagaimana kita untuk mensikapi. Nah, jadi sekali lagi barangkali karena ini memang waktunya terbatas, kita hanya berharap ujung tombak di sini adalah Kementerian Pendidikan, Mas Menteri, Mas Nadiem nih, agar dunia pendidikan kita ini nggak semakin goyah. Dan pendidikan ini memang sampai ujung hayat kita masih sangat dipentingkan. Mungkin itu saja karena bel juga sudah berbunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rano, dan selain Pak Sofyantan dan Bung Rano hadir beberapa anggota dari fraksi PDIP, ada Ibu Adriana, kemudian juga Pak Arwan Aras. Ya, apakah sudah cukup Pak Sofyantan atau bagaimana? Cukup, Bu? Kita pindah fraksi ya teman-teman. Kepada fraksi Golongan Karya hadir Bapak Muhammad Nur Purnamasidi, ini pejuang P3K juga. Silahkan Pak Nur. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri, Mendikbudristek, Bapak dan Ibu dari Kemendagri, dan Bapak Ibu dari Kemenpan RB. Yang pertama, kami tentu apresiasi kehadiran para bapak, para ibu di forum hari ini, walaupun masih kurang 1 menteri lagi. Dan saya setuju dengan ide yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa semua hari ini sementara harus ditarik dulu semua ke Jakarta, ke pusat. Kenapa? Karena ini urusan tafsir. Mendikbudristek sudah memberikan surat edaran, Kemenq juga membuat surat edaran, Kemendagri sudah buat edaran, Kemenpan RB sudah buat edaran, tapi tidak dipahami sama sekali oleh daerah. Terbukti antara formasi yang disampaikan masih kurang dari yang diharapkan oleh pusat. Kementerian Keuangan sudah mengirmak, apalagi terakhir ada PMK 212. Jelas detail ada anggaran untuk P3K. Itu pun tidak dipahami oleh pemerintah daerah. Nah, karena itu sebenarnya kalau saja ada Kementerian Keuangan hari ini, kita ingin ada kesimpulan bahwa hari ini seluruh persoalan menyangkut P3K yang kita mulai tahun 2021 kita selesaikan dulu. Dan itu kita tarik semua ke pusat.
baru kemudian setelah itu. Maka saya setuju dengan Pak RB tadi. Kita selesaikan dulu semuanya, baru kita buka yang umum. Nah, itu. Kalau tidak, nanti selesai buka lagi gitu. Jadi saya sebenarnya singkat saja sebenarnya hari ini kita harus punya keputusan, kesimpulan bahwa sementara ini urusan yang kita mulai tahun 2021 kita tarik semua ke Jakarta, kita selesaikan di Jakarta. Baru kalau itu sudah selesai, baru kemudian yang reguler itu, yang umum tadi baru kita mulai lagi. Apalagi ini ada mau penambahan 600 sekian ribu lagi kan gitu. Jangan sampai pembukaan ini nanti akan membuka lagi masalah baru lagi. Karena persepsi antar KL belum terjadi, walaupun ada beberapa sudah terjadi. Kemudian persepsi daerah pun juga nggak sama. Kayak di dapil saya, Jember itu on the track. Formasi berapa, seragam berapa, tapi Lumajang formasi 1.600 dia cuman 200. Kenapa? Saya tanya bupatinya, saya nggak punya uang mas. DAU pun saya nggak dapat gitu. Lah ini hal kayak gini kan nggak boleh kita akhirnya serahkan semua ke daerah, kita tarik semuanya. Ya, jadi itu menurut saya intinya pertemuan ini kami berharap ada kesimpulan, ada keputusan yang kita mulai tahun 2021 kita tarik semua, kita selesaikan di pusat. Nah, daerah tinggal beres lah. Kalau sudah beres semuanya, baru kita mulai yang umum tadi yang diinisiasi ditawarkan oleh dari Kementerian Pan RB tadi, yang umum baru kita buka. Kalau tidak, saya khawatir akan terulang lagi, kasihan Bu Nunu lah. Untungnya pemberani Pak Menteri, pemberani. Beliau itu dihujat kayak apapun tetap dihadapin kan gitu. Ya, jadi saya terima kasih kepada Prof Nunu. Ini pejabat Pak Menteri yang luar biasa menurut saya, yang menghadapi langsung para guru-guru yang marah-marah itu dengan senyum. Saya tidak pernah lihat Bu Nunu marah, dimarahin kemudian nangis, tidak pernah. Itu laporan dari teman-teman PGRI se-Indonesia seperti itu. Jadi itu mungkin pimpinan bagi saya persoalan sudah jelas, dan sekarang bagaimana kita menyelesaikannya. Dan menurut saya, misalnya ya sudah ditarik semua ke pusat dulu. Ya. Dan saya yakin kalau di pusat nggak lebih dari setengah tahun sudah selesai semua lah. Dan saya benarkan apa yang disampaikan Bang Rano Karno. Pak Jokowi ini tinggal 1 tahun lagi. Jangan mewariskan masalah untuk pemerintahan yang akan datang. Menurut saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri semangat kepada Prof Nunu dan kita semuanya supaya terus gigih berjuang untuk guru-guru P3K ini. Terima kasih Pak Nur, dan selanjutnya kita beri kesempatan nih senior yang sudah hadir, Kang Ferdiansyah. Silakan Kang, 3 menit semuanya. Terima kasih para pimpinan, khususnya Bu Hetiva dan Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 10 yang kami hormati, Saudara Menteri dan juga para teman-teman dari pemerintah dari Kemenpan RB. Terima kasih telah hadir, dan seluruh jajaran di Kemendikbud sebagai mitra. Yang pertama, karena kalau bicara detail angka demi angka kan sebenarnya sudah berpuluh-puluh kali, bahkan melalui panja dan sebagainya kita sudah berapat sampai raker itu akhirnya mencapai 40 kali. Jadi kalau ini bicara P3K, hari ini kita telah berapat tidak kurang dari 42 kali rapat tentang P3K. Tolong dicatat kita bersama. Artinya apa? Dari sekian 42 kali rapat, banyak yang sudah dihasilkan juga, tapi juga akibat intervensi Komisi 10. Kalau tidak ada cawe-cawe Komisi 10, mungkin tidak akan seperti ini. Itu yang harus dicatat oleh rakyat dan juga dicatat oleh saudara Kemendikbudristek. Yang kami cermati di sini adalah yang pertama, rakyat butuh kepastian kapan dia akan dijadikan P3K. Ya apa tidak? Bagi rakyat yang dikatakan tidak, dia juga tidak apa-apa, asal tidaknya kenapa? Jelas. Tapi jangan rakyat dibuat tidak adanya kepastian. Itu yang menjadi catatan kami sebagai DPR RI, khususnya Komisi 10, jadi gundah gulana. Wajar saja apabila kami ketemu dengan para pendidik, khususnya guru, ini hal yang sering dipertanyakan.
Jadi yang pertama pimpinan adalah kepastian. Kedua, kepada saudara Mendikbudristek yang kami juga perlu ingatkan, sebenarnya kebutuhan guru itu berapa untuk perjenjang, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, sehingga apa, Kemenpan RB bisa menghitung bersama juga nanti BKN, Kemenq, sehingga apa yang dikatakan tadi misalnya diantaranya oleh saudara kami Purnomo Sidi mengatakan mana yang didahulukan, misalnya P3K, asumsi misalnya kebutuhannya 600, yang melalui P3K bisa diselesaikan misalnya 300, barulah dibuka yang umumnya yang 300 tersebut. Ini asumsi. Nah, angka-angka itu kan tidak ada melalui pimpinan. Saudara Menteri hingga sekarang, nggak tahu kalau yang lain, kami belum pernah nerima data kebutuhan per dapil di daerah kami masing-masing. Berapa sih? Dan penyebaran perkiraan P3K yang akan dialokasikan per dapil kami di Komisi 10 belum ada. Saya mau tanya, ada nggak teman-teman? Belum ada. Itu yang kita butuhkan. Buat apa kita rapat tapi tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya angka tersebut? Maka saya katakan dengan segala hormat dan segala nanti, Kemendikbudristek, khususnya Mendikbud, jangan lip service. Itu yang kita butuhkan. Angka mana? Sekarang melalui forum ini, pertanyaan mendasar melalui pimpinan, kapan angka itu bisa diberikan kepada kita per dapil dan sebagainya, sehingga Kemenpan RB, BKN, Kemenq juga bisa menirmak selanjutnya dan angka tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja pimpinan, tidak lama-lama sebelum bel berbunyi. Nah, supaya apa? Nah, tolong melalui pimpinan dan Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 10, mohon yang kami sampaikan dengan sekerendahan hati itu dijadikan kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi tadi dari fraksi Golkar ada 2 ya saran dari Pak Nur, juga cukup konkret, dan kemudian permintaan dari Pak Ferdi yang juga mencerminkan mungkin kebutuhan dari semua anggota terkait data ya, Prof. Nunu, dari tiap-tiap dapil berapa sebenarnya kebutuhan guru